Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen ilmu pendidikan kewarganegaraan Firza SPD MPD, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang demokrasi Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Anissa Wanita, sebagai moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya, Farhan, Fadil, Raffi, Rini, Witri, Dina, Nabila, Abel. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah demokrasi Pancasila. Sebelum menjelaskan sejarahnya, perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah, NIM 19086129 dari jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, sejarah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai usai terjadi peristiwa gerakan 30 September atau disebut dengan G30 SPKI. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras. Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Soekarno, dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, berikut sejarah demokrasi Pancasila. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abela Putri, NIM 2101792, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Darmi Harjo, mengatakan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945. Dua, menurut Yudif Latif, mengatakan demokrasi Pancasila merupakan kebebasan individu, tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 3. Menurut Yunus, demokrasi Pancasila dapat diartikan juga sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam menganut asas demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, di mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan diakui, ditaati, dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Zuleka dengan nomor NIM 2100030 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan memaparkan materi demokrasi Pancasila, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Nah, pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa, epistemologis, dan istilah atau terminologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kratein atau demokratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat.
Lalu selanjutnya pengertian secara terminologi atau istilah, banyak pandangan para ahli tentang demokrasi ini. Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli yaitu yang pertama menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Lalu yang kedua ada menurut Abraham Lincoln yang mana memaparkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu yang ketiga ada menurut Gafar dalam Sri Urian dan Saifullah tahun 2009 yang mengatakan bahwa demokrasi berkaitan dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku. Yang terakhir ada pengertian menurut Munir Fuadi dalam konsep negara demokrasi. Nah, Munir memaparkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana warga negara secara memilih hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung, misalnya melalui ruang-ruang publik, public sphere, maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Baiklah, sekian presentasi materi mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adwan Nadif, NIM 19086123 dari jurusan Pendidikan Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada dua, yaitu secara umum dan secara khas. Secara umum, menurut Foky Fuad Wasitaat Madja dan kawan-kawan dalam buku Spiritualisme Pancasila tahun 2018, ciri pokok demokrasi adalah musyawarah mufakat. Musyawarah berarti upaya untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah. Sedangkan mufakat ialah kesepakatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh mereka yang terlibat langsung maupun tidak dalam proses musyawarah. Berikut ciri-ciri demokrasi Pancasila secara umum. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan serta gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusannya melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, tidak ada partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang kelima, mengakui adanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Ciri khas demokrasi Pancasila. Dari buku Demilitarisasi Tentara Pasang Surut Militer 1945 sampai 2004 oleh Abdul Fattah, ciri-ciri demokrasi Pancasila ialah bersifat kekeluargaan, adanya gotong royong serta musyawarah untuk mufakat. Berikut ciri khas demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang didasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi Pancasila harus menghargai hak asasi manusia dan menjamin hak minoritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, demokrasi Pancasila harus berpedoman pada hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Meiliasari dengan NIM 21017089 dari Sastra Indonesia. Saya kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang demokrasi Pancasila. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sendiri adalah sebuah budaya demokrasi dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip tertentu. Nah, beberapa prinsip dari demokrasi Pancasila itu sendiri antara lain yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Yang ketiga, badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
Nah, yang keempat adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Yang kelima adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang keenam terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Yang kedelapan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang kesembilan, menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Yang ke-10, pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Nah, yang ke-11 adalah pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, itulah penjabaran tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila. Untuk itu, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Herli, NIM 19020088. Saya dari jurusan Seni Rupa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu sistem demokrasi Pancasila. Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai tergerus seiring terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ketika Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapatkan penolakan, hingga membuat Soeharto kemudian yang dipimpin dan menjadi Presiden RI. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, menyatakan bahwa demokrasi Pancasila bersumber pada demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa memakai hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada bunyinya, demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berkutuan Yang Maha Esa, permanusiaan yang adil dan beradab yang mempersatukan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nugroho Susanto. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu nilai-nilai demokrasi Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yustina Ijai dengan NIM 129108, Fakultas FIP, jurusan PGSD. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang pertama yaitu pengakuan dan tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan lahir sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Mengambil keputusan yang penting umumnya dan mempertahankan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan landasan hati yang luhur. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada ajaran kepada ketuhanan Yang Maha Esa, budaya demokrasi dengan jiwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap dan perilaku. Ketiga, menjamin dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia menjadi persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah Indonesia dengan cita-cita yang sama guna mewujudkan kemerdekaan dan tercapainya wujud tujuan nasional. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
terdiri dari keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga, kesamaan hak pribadi dalam keluarga, dan pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Sekian, terima kasih materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Izzatilah dengan NIM 210033128. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perwujudan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana satu, contoh pelaksanaan demokrasi Pancasila di sekolah. Contoh pelaksanaan demokrasi di sekolah adalah masyarakat kelas yang dilakukan untuk membahas permasalahan kelas di kelas tersebut. Misalnya membantu kelompok kerja, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi yang melibatkan seluruh siswa contohnya adalah pemilihan ketua OSIS, di mana pemilihan ketua OSIS ini melatih anak untuk berdemokrasi. Siswa dilatih untuk mengeluarkan visi dan misinya. Dua, contoh pelaksanaan demokrasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat yang baik, kita bisa mengaplikasikan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengikuti rapat kampung atau kerja bakti. Wujud lainnya dari demokrasi Pancasila ini adalah dengan melakukan pemilihan ketua RT dan berpartisipasi dalam suatu organisasi kampung juga merupakan perwujudan dari Pancasila. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.